Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pendidikan, Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dan beraktivitas seperti biasa dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab 9 mengenai kepailitan dalam perspektif hukum bisnis dengan dalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Rijal Zailani SMM. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Marwa Sanjita, sebagai moderator dan pemateri, dan di sebelah saya ada Aminah Solihan Amin sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian kepailitan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Nah, ada 3 kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu yang pertama debitur pailit dan yang kedua yaitu kurator. Siapa sih debitur pailit dan kurator ini? Debitur pailit yaitu adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Sedangkan kurator yaitu adalah balai yang mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim. Dan yang selanjutnya yaitu ada sejarah Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 1906 di era kolonial Belanda. Pada mulanya, aturan kepailitan ini dirancang untuk melindungi para kreditor agar mendapat kepastian penyelesaian piutang. Namun, dalam perkembangannya, juga untuk melindungi debitur agar usahanya bisa bangkit kembali. Lalu bergeser pada tahun 1997, saat krisis moneter melanda Indonesia, banyak para pelaku usaha yang tidak mampu untuk membayar utangnya secara langsung. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menghidupkan kembali proses kepailitan yang lama vakum. Tepatnya pada 20 April 1998, pemerintah menetapkan Perpu nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998. Setelah situasi ekonomi nasional dinilai telah stabil dari krisis moneter, tepatnya di masa awal pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, regulasi kepailitan dirombak kembali demi menyesuaikan kebutuhan hukum yang adil. Pemerintah merancang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berlaku sebagai lex specialis. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada tujuan utama kepailitan. Jadi, tujuan utama kepailitan yaitu adalah untuk menjaga keseimbangan. Di satu sisi, untuk melindungi kreditor agar piutangnya tetap terbayar secara adil. Di sisi lain, yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi debitur untuk menyelesaikan kewajibannya melalui jalur hukum yang sah tanpa harus terus-menerus dikejar penagihan yang tidak teratur. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Amila Solihan, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pembahasan mengenai subjek dan syarat kepailitan. Untuk subjek kepailitan,
menurut Undang-Undang KPKPU, kepailitan menyatakan bahwa kepailitan itu dibedakan, subjek kepailitan itu dibedakan menjadi dua. Ada perorangan atau pribadi eh, dan badan hukum. Yang dimana artinya mau perorangan atau badan hukum bisa dinyatakan pailit. Pada pasal pada Undang-Undang Kepailitan pasal 2 ayat 5 yang berbunyi dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagai dimaksud dengan anggaran dasarnya. Lalu, untuk syarat mutlaknya adalah subjek tersebut harus cakap melakukan tindakan hukum dan memiliki kapasitas atas harta kekayaannya sendiri. Lalu ada syarat minimal permohonan atau kriteria mutlak, di mana debitur wajib memiliki minimal 2 kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya atau satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta permohonan dapat diajukan oleh debitur sendiri atau atas permintaan satu atau lebih krediturnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan mengenai hal-hal kemudahan dalam kepailitan. Dalam prosesnya, kepailitan dilakukan dengan sangat cepat dan juga efisien, seperti pada pasal 6 ayat 3 UUK, di mana hakim wajib mengabulkan permohonan pailit jika ada fakta-fakta utang terbukti secara sederhana di persidangan, yang dimana artinya kreditur cukup membuktikan adanya utang yang belum dibayarkan tanpa harus masuk ke dalam sengketa yang sangat kompleks. Sejak tanggal keputusan mengenai pernyataan pailit ini, maka kurator berwenang untuk melaksanakan tugasnya dalam pengurusan dan pemberesan atas harta pailit debitur. Lalu, selanjutnya ada tugas pokok dari kurator, di mana tugas pokok dari kurator ini ada 3, yaitu ada administratif, ada pengelolaan, dan ada pemberesan atau penyelesaian. Di dalam administratif ini, kurator melakukan pengumuman inventaris aset dan pengelolaan rutin kepada hakim pengawas. Lalu ada pengelolaan, di mana kurator mengurus aset debitur dan dapat melakukan usaha debitur jika disetujui dari rapat kreditur. Lalu ada pemberesan atau penyelesaian, di mana kurator melakukan penjualan aset dari debitur dan pembagian hasil likuiditas kepada para kreditur sesuai dengan haknya masing-masing. Eh, Setelah dari sini, kesimpulan dari presentasi kami adalah kepailitan adalah status hukum bagi debitur yang gagal bayar yang ditetapkan oleh pengadilan niaga jika terbukti bahwa debitur memiliki 2 kreditur dan 1 hutang jatuh tempo yang belum dibayarkan. Tujuannya adalah untuk mengamankan aset debitur agar dibagi secara adil dan profesional kepada semua kreditur melalui tangan kurator. Mekanisme ini telah memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa piutang piutang di dunia bisnis secara profesional dan efisien. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan materi presentasi kelompok kami sudah kami paparkan. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.